Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fajri, NIM 2022070108, Prodi PGSD kelas 1C. Dosen pengampu Mila Septian Haryati, MED. A. Pengertian warga negara. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian kewarganegaraan adalah hal yang berhubungan dengan warga negara dan keanggotaan atau sebagai warga negara. Kewarganegaraan dalam arti yuridis ditandai dengan adanya ikatan hukum antar orang-orang dengan negara. Adanya ikatan hukum itu menimbulkan akibat-akibat hukum tertentu, yaitu orang tersebut berada di bawah kekuasaan negara yang bersangkutan. Pengertian warga negara Indonesia atau yang biasa disebut sebagai WNI adalah orang-orang yang menempati wilayah Indonesia namun masih memiliki pengakuan yang resmi dari pihak yang berwenang, yaitu pemerintahan Indonesia sebagai penduduk atas negara Indonesia. B. Kedudukan warga negara dalam negara. Dalam sistem kewarganegaraan Indonesia, kedudukan warga negara pada dasarnya adalah sebagai pilar terwujudnya negara, sebagai sebuah negara yang berdaulat dan merdeka. Indonesia mempunyai kedudukan yang sama dengan negara lain di dunia. Pada dasarnya, kedudukan warga negara bagi Indonesia diwujudkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan tentang kewarganegaraan, yaitu 1. Undang-Undang Dasar 1945 dalam konteks Undang-Undang Dasar 1945, kedudukan warga negara dan penduduk diatur dalam pasal 26, yaitu yang pertama, yang menjadi warga negara ialah orang-orang warga Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan undang-undang sebagai warga negara. Yang kedua, penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang tinggal di Indonesia. Yang ketiga, hal-hal mengenai warga negara penduduk diatur dengan Undang-Undang Nomor 2, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1946, Undang-Undang Nomor 3 ialah tentang warga negara dan penduduk negara adalah peraturan derivasi di bawah. C. Hak dan kewajiban warga negara Indonesia. Hak dan kewajiban merupakan suatu yang tidak dapat dipisahkan, akan tetapi terjadi pertentangan karena hak dan kewajiban tidak seimbang, bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban untuk mendapatkan penghidupan yang layak. Tetapi pada kenyataannya bahwa warga negara yang belum merasakan kesejahteraan dalam menjalani kehidupannya, semua itu terjadi karena pemerintah dan para pejabat tinggi lebih banyak mendahulukan hak daripada kewajiban. Padahal menjadi seorang pejabat itu tidak cukup hanya memiliki pangkat, akan tetapi mereka berkewajiban untuk memikirkan diri sendiri. Jika keadaannya seperti ini, maka tidak ada keseimbangan antara hak dan kewajiban. Jika keseimbangan itu tidak ada, akan terjadi kesenjangan sosial yang berkepanjangan. Sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 28 yang menetapkan bahwa warga negara dan penduduk untuk berserikat dan berkumpul, mengeluh pikiran dengan lisan maupun tulisan, dan sebagainya. Syarat-syarat akan diatur dalam undang-undang. Pasal ini mencerminkan bahwa negara Indonesia bersifat demokrasi pada para pejabat dan pemerintah untuk bersiap-siap hidup setara dengan kita. Harus menjunjung bangsa Indonesia ini kepada kehidupan yang lebih baik dan maju, yaitu dengan menjalankan hak-hak dan kewajiban dengan seimbang, dengan memperhatikan rakyat-rakyat kecil yang selama ini kurang
orang mendapatkan kepedulian dan tidak mendapatkan hak-haknya. Hak dan kewajiban warga negara. 1. Wujud hubungan warga negara dan negara pada umumnya berupa peranan atau role. 2. Hak dan kewajiban warga negara Indonesia tercantum dalam pasal 27 sampai dengan pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945. Hak warga negara Indonesia. Pasal 27 ayat 2 menyatakan tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. 2. Pasal 28A. Setiap orang berhak hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. 3. Pasal 28B ayat 1. Hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. 4. Pasal 28C ayat 1. Hak untuk mengembangkan diri dan melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya dan berhak mendapat pendidikan, ilmu pengetahuan, dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya demi kesejahteraan hidup manusia. Pasal 28C ayat 2. Hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. Pasal 28D ayat 1. Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum. Kewajiban warga negara Indonesia. Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi, segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum, pemerintahan, dan menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Pasal 28 ayat 1 menyatakan setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. Pasal 28J ayat 2 menyatakan dalam menjalankan hak dan kebebasannya setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Hak dan kewajiban telah dicantumkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 26 ayat 27, 28, dan 30 yaitu 1. Pasal 26 ayat 1 yang menjadi warga negara adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Dan pada ayat 2 syarat-syarat mengenai kewarganegaraan ditetapkan dengan undang-undang. Yang kedua, pasal 27 ayat 1 segala warga negara bersamaan dengan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahannya. Pada ayat 2, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan layak bagi kemanusiaan. Yang ketiga, pasal 28, kemerdekaan berserikat dan berkumpul
mengeluarkan pikiran dan lisan, dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Yang keempat, pasal 30 ayat 1, hak dan kewajiban warga negara untuk ikut serta dalam pembelaan negara. Dan ayat 2 menyatakan pengaturan lebih lanjut diatur dengan undang-undang. Kesimpulan, hak dan kewajiban warga negara Indonesia adalah bahwa pelaksanaan dan pemenuhan keduanya harus seimbang, sehingga kehidupan bermasyarakat dan bernegara tetap harmonis. Seimbang artinya bahwa kewajiban harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab agar hak sebagai warga negara bisa dituntut untuk dipenuhi. Kelebihan, mempelajari hak dan kewajiban warga negara sangatlah penting karena agar menjadi warga negara yang berpikir tajam dan sadar mengenai hak dan kewajibannya dalam hidup bermasyarakat dan bernegara. Ini juga bertujuan untuk membangun kesiapan sebagai warga negara agar menjadi warga yang cerdas, yang dapat berpikir kritis dan bertoleransi tinggi. Kekurangan, apabila hak dan kewajiban dalam pelaksanaannya tidak terlaksana secara seimbang, akan menimbulkan permusuhan, perpecahan, pertikaian, konflik, kekerasan yang terjadi di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat sehingga hidup tak lagi harmonis, tentram, dan nyaman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.